Aceh ini kaya dari segi sumber daya alam dan sumber daya manusianya, tapi di sisi lain miskin. Nah, padahal ada kekhususan yang untuk mendongkrak kesejahteraan rakyat Aceh. Apa sebenarnya yang terjadi ini? Artinya ada dana otsus yang tidak tepat sasaran, tapi kenyataannya adalah yang menikmati hasil temuan DPD adalah para elit dan pejabat-pejabat terkait. Kenapa itu bisa Aceh. terjadi? Nah, tentunya pertama, supervisi yang dilakukan oleh pemerintah pusat lemah. Ya. Yang kedua, pemerintah kita juga tidak memiliki blueprint. Melihat perkembangan sekarang, kemarin itu Gubernur Sulawesi Selatan, Ya. lalu beberapa bupati di Sumatera juga di OTT oleh KPK. Ya. Terakhir juga 2 menteri. Ya. Aceh ada kemungkinan KPK masuk lagi. Ya, sekarang teman-teman sedang bekerja. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, kemiskinan dan kekhususan, dua hal yang hari ini menjadi pembicaraan hangat oleh masyarakat Aceh, baik yang ada di Aceh, di nasional maupun dunia internasional. Dua persoalan ini juga sangat menyita perhatian diaspora Aceh yang ada di luar negeri. Agak anomi memang, atau agak terkesan anomali. Aceh yang dikenal punya sumber daya alam yang begitu besar, namun di sisi lain angka kemiskinan juga terus bertahan sejak tahun 2000 sampai 2020. Ini berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik dan juga Bappenas Indonesia. Untuk membahas masalah yang kami anggap serius ini, kami dalam tanda petik ya menculik seorang senator asal Aceh, yaitu Bung Fahrul Razi NIP. Sosok senator asal Aceh ini sudah 2 periode berkiprah di Senayan. Tentu alumni Universitas Indonesia ini sudah banyak pendapat, saran dan kritiknya baik untuk pemerintah Indonesia maupun pemerintah Aceh. Oleh karena itu, kami kira kehadiran beliau malam ini dalam Sisi Lain Saleh Abdullah Channel ini akan sangat bisa memberi pencercahan bagi kita semua. Assalamualaikum Bung Fahrul Razi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lelah sekali ya. Sangat ini dari perjalanan Aceh Utara terbang langsung ke Banda Aceh ya via Medan demi diskusi kita malam ini. Iya, terima kasih atas kehadirannya. Saya panggil Bung aja lah ya. Siap. Kalau saya panggil Tengku biasanya itu anggota DPR. Tapi karena anggota senator, Bung aja lah ya. Siap. Seperti yang sedang hangat dibicarakan hari ini ya, Aceh, kemiskinan dan kekhususan. Artinya ada persoalan yang mendasar ya. Satu sisi Aceh ini kaya dari segi sumber daya alam dan sumber daya manusianya, tapi di sisi lain miskin. Nah, padahal ada kekhususan yang untuk mendongkrak kesejahteraan rakyat Aceh. Apa sebenarnya yang terjadi ini? Baik, terima kasih Bang Saleh ya saya sebut ya. Ini saya sedikit berbicara fakta dan data. Tahun 2008 Aceh kemiskinan di angka 15. Dan tahun 2020 Aceh di angka kemiskinan 14%. Artinya dengan anggaran 2008 sampai dengan tahun 2020 dan 2001 ini ada 8,3 triliun. Totalnya di tahun 2020 mencapai 80 triliun. Dana otsus. Dan di tahun 2001 88 triliun. 8,8 triliun sekian. Artinya persentase 15% di tahun 2008 20 tahun kemudian di tahun 2020 itu hanya turun 1%. Artinya apa? Artinya ada dana otsus yang tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Yang tentunya dana otsus itu seharusnya
difokuskan kepada kesejahteraan ekonomi, pemberdayaan ekonomi, kemudian infrastruktur dan sebagainya, yang beneficiaries-nya adalah masyarakat yang berada di 15% itu. Tapi kenyataannya adalah yang menikmati hasil temuan DPD adalah para elit dan pejabat-pejabat terkait. Kenapa? Yang ada di Kenapa itu bisa terjadi? Nah, tentunya pertama, di dalam undang-undang pemerintahan Aceh ada yang dikenal dengan supervisi. Supervisi yang dilakukan oleh pemerintah pusat lemah. Yang kedua, pemerintah kita juga tidak memiliki blueprint. Apa yang harus dilakukan dengan anggaran OSUS yang diterima di setiap tahunnya. Awalnya kita mendapat 5 triliun, meningkat sampai dengan 8,3 triliun angka di tahun 2001 dan 2001 saat ini. Itu menunjukkan bahwa tidak ada sebuah grand design kira-kira dana otsus ini mau dilakukan seperti apa. Akibatnya adalah terjadi ibarat gula yang dikeroyok oleh banyak semut. Tadi Anda sebutkan elit ya. Dikuasai atau dinikmati oleh sebagian elit. Jadi rakyat miskin, sumber daya alam kaya, elit juga kaya gitu ya. Gitu ya. Elit di sini didefinisikan adalah elit yang berada di dalam wilayah kekuasaan ekonomi penggunaan dana otsus. Artinya mereka yang berada di dalam pemerintahan. Eksekutif. Mereka yang eksekutif, legislatif, kemudian juga mereka yang berada di dalam lingkaran ekonomi, pembisnis dan juga pemodal di dalam dana otsus itu sendiri. Karena tidak ada makan siang gratis. Untuk bisa mengelola dana otsus, berapa anggaran yang harus dikucurkan untuk bisa memancing dana otsus itu bisa didapatkan oleh beberapa ya tanda kutip mafia otsus ini. Jadi artinya dana otsus yang sudah sekian lama sampai 80 triliun ini belum mampu menjadi stimulus untuk menggerakkan perekonomian Aceh. Mampu. Stimulus bagi mereka elit-elit tadi. Elit-elit aja ya. Stimulus bagi mereka-mereka yang berada di dalam lingkaran penggunaan dana otsus. Yang harusnya mereka bisa, dana otsus itu adalah kepada fakir miskin, kemiskinan, korban konflik, kombatan-kombatan yang tidak ada pekerjaan, kemudian masyarakat yang memang berada di dalam garis kemiskinan. Itu sebenarnya target fokus utama dari dana otsus. Yang terjadi adalah proses otsus itu harus menggunakan tender. Kita harus tahu kan, kita semua tahu bahwa ini bukan rahasia umum lagi. Proses tender itu ada istilah jemput bola, berapa yang tidak ada makan siang gratis, berapa yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan dana otsus. Dan hari ini Komite 1 telah rapat dengan Kapolri dan Jaksa Agung, komitmen Kapolri dan Jaksa Agung akan memproses secara hukum anggaran-anggaran otsus yang sudah dipergunakan tadi. Ya, itu pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi ya. Ketika di Biren ya. Waktu itu kalau saya tidak salah kenduri kebangsaan. Ya. Di situ kan waktu itu PLT Gubernur Aceh kan meminta penambahan. Lalu Pak Jokowi mengatakan yang sudah ada itu kemana kan gitu bahasa kasarnya. Lalu beliau menyatakan akan membentuk tim untuk mengevaluasi ini. Apakah ini bagian dari pernyataan beliau ketika di Biren itu? Nah, artinya pernyataan Presiden Jokowi sebagai komitmen dari pemerintah pusat yang memang ingin menunjukkan kepada rakyat bahwa pemerintah pusat serius untuk memberikan dana otsus. Tapi langkah selanjutnya adalah bagaimana dana otsus itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tentunya tidak serta-merta pusat akan memberikan lagi dana otsus yang diperkirakan akan berakhir di tahun 2028-2027 ini tanpa adanya evaluasi terstruktur, masif, dan terencana seperti apa. Nah, Papua hari ini berhasil menerima 2,25% untuk penambahan dana otsus di 20 tahun setelah tahun 2021. Artinya Papua akan berakhir 2021. Aceh katanya di 2021 bertambah 2,5%. Tidak, undang-undang tetap 2%. 2%. Tapi ingat, Papua selama 20 tahun itu 2%. Aceh 15 tahun 2%, tahun ke-16 sampai 20 hanya 1%. Artinya kita sebenarnya kalah satu langkah dengan Papua. Satu langkah kita. Dan yang menariknya, Papua dari tahun 2021 itu akan mendapat pertambahan dana otsus selama 20 tahun sebesar 2,25%. Sementara Aceh hari ini karena kondisi kemiskinan dan sebagainya dan mismanajemen pemerintahan yang sangat luar biasa saat ini, nah pemerintah akhirnya berpikir apakah dana otsus itu diperpanjang atau tidak. Di mana mismanajemen pemerintahan itu? Nah, yang saya katakan tadi adalah sejauh mana sumber daya manusia di pemerintahan ini mampu menyerap anggaran dana otsus. Nah, itu
terkait dengan perencanaan yang matang, yang direncanakan itu sangat tepat sasaran, kemudian juga yang bersifat jangka panjang, sustainable. Yang terjadi hari ini kita nggak punya blueprint. Tarik menarik kepentingan antara daerah dan provinsi, antara pusat dan Aceh sendiri. Awalnya kita sepakat 60-40, 60 provinsi, 40 kabupaten. Akhirnya terjadi perubahan, 40 provinsi, 60 kabupaten. Akhirnya dana anggaran Otsus yang begitu besar terserap kepada dan terdistribusi secara 23 kabupaten kota secara tidak maksimal. Karena ya semua daerah juga punya kepentingan dengan dana Otsus. Nah, akhirnya, dan itu lebih banyak kepada proyek fisik ya, karena yang paling mudah menarik fee di situ ya. Iya, artinya kan pilkada hanya 5 tahun. Dana Otsus ini juga dipergunakan untuk kebutuhan kampanye tentunya. Kepentingan politik juga. Perlu modal yang besar kan. Nah, kita udah tahu angka menjadi kepala daerah, menjadi pejabat di Aceh, kos politiknya terlalu besar. Kalau untuk jadi bupati, demokrasi ini for sale akhirnya. Menjadi bupati atau wali kota berapa ya di Aceh? Minimal 10 miliar. Mohon maaf, ini hasil temuan kita. 10 miliar. Untuk di Aceh. Kalau untuk jadi gubernur? Untuk jadi gubernur 50. 50 itu ya? hasil temuan kita. Nggak jadi kalau gitu kita kita jadi pengamat aja nanti. Kita jadi pengamat. Berarti untuk senator kampanyenya secara idealis ya. Ya, berarti sebagai senator Anda setuju dengan komitmen Pak Jokowi untuk memeriksa dulu nih sebelum diberikan atau diperpanjang, dilakukan audit dulu. Kita dari DPD Komisi 1 selalu meminta Otsus ini diperpanjang selamanya. Tapi tanpa meninggalkan syarat-syarat di mana Otsus juga harus dievaluasi. Kemana anggaran 88 triliun selama ini? Sejauh mana rakyat? Ya, hari ini data menunjukkan bahwa kemiskinan 15%. Harusnya kan 15% ini yang mendapatkan dana Otsus. Kita bicara eksekutif legislatif. Di 2 periode sebelumnya itu kan eksekutif legislatif kan didominasi oleh partai lokal. Ya, artinya terjadi konflik politik secara internal. Disharmonisasi dalam pemerintahan dan sistem politik yang terbangun. Trust building belum terbangun. Kemudian yang sangat penting adalah pengelolaan dana Otsus itu selalu berpikir kepada jangka pendek bukan jangka panjang. Akhirnya bagi-bagi kan, bagi-bagi kuih dan sebagainya. Nah, terlepas itu partai lokal atau partai nasional yang menguasai Aceh, yang terpenting adalah harusnya siapapun yang duduk di dalam sistem pemerintahan di Aceh, dia hanya menjalankan proses penganggaran yang ada di dalam Otsus karena sudah diatur dan sebagainya. Tapi kalau ketika kebijakan politik bisa mengotak-atik kemana anggaran ini dibawa, yang terjadi adalah ya siapa yang berkuasa dialah yang mampu mendapatkan dana Otsus itu, seperti itu. Ya, tapi kan lahirnya pemimpin ya, baik bupati, wali kota, gubernur, beserta wakil, kemudian lahirnya para politisi atau wakil rakyat. Ini kan juga potret dari sebuah realitas sosial masyarakat. Ketika mereka naik kan juga transaksi kan. Artinya demokrasi for sale di Aceh sangat tinggi. Ketika saya membawa Profesor Gary seorang penulis seorang profesor dari Australia yang menulis tentang demokrasi for sale. Praktek di Aceh sangat tinggi. Artinya satu suara mempengaruhi berapa finansial yang harus dikeluarkan. Nah, ini mempengaruhi bagaimana pola psikologi politik pemilih dan masyarakat. Akhirnya yang menjadi ancaman adalah demokrasi di Aceh. Lah, kalau begitu kan nggak bisa dong kita salahkan para elit. Ya, elit melakukan omission kan, pembiaran dan meninakbobokkan keadaan seperti itu, akhirnya menikmati kan. Gitu. Oleh karena itu tidak ada elit yang tidak memiliki kaitan dengan para pemodal, semuanya punya mafia-mafia di belakang itu semua. Dan itu sudah dialokasikan proyeknya buat siapa. Ya, kalau tadi bupati, wali kota sekitar 10 miliar, gubernur bisa jadi 50 miliar. DPD kemarin berapa habis ya? Nah, itu beda-beda tuh. Beda-beda. Ada yang terpilih karena dekat sama ulama, itu lebih murah. Ya kan, artinya lebih ke sedekah. Ada juga yang tergantung masing-masing lah. Kalau saya kan dari 40 orang nggak tahu. Kalau di PRRI katanya dari 25 sampai 30 ya? Itu fakta dan data. Itu DPRRI. Makanya kita nggak berani naik DPRRI. Transaksionalnya lebih tinggi kalau. Sekarang sebagai senator ya, wakil rakyat Aceh di DPD sudah 2 periode. Ada nggak rasa prihatin di dalam diri Bung Fahrul Raji melihat realita Aceh hari ini? Sangat. Makanya saya selalu
bertanya kenapa saya mengalami penurunan signifikan elektabilitas di periode yang kedua. Karena kita melihat secara objektif bahwa ketika sistem politik dan transaksional yang terjadi begitu masif, itu akan mengakibatkan cost politik yang besar, spekulasi yang tinggi, dan perusakan sistem demokrasi. Yang dilakukan adalah ya, mohon maaf ya, kita menjual gagasan kan, menjual ide, menjual program, dan menawarkan hal-hal yang belum pernah ditawarkan sebelumnya. Cost politiknya lebih murah karena kita menawarkan sesuatu yang sifatnya itu education, transformasi, kemudian berbicara tentang bagaimana secara visioner ke depan apa yang harus dibangun terhadap Aceh. Nah, kita prihatin ketika memang bobroknya sistem politik dan demokrasi yang terjadi selama ini itu karena memang dirusak secara keuangan, dan itu sudah hasil penelitian yang dilakukan oleh banyak lembaga. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Prof. Gary itu sendiri, Demokrasi for Sale, yang akhirnya menjadi buku. Kita menawarkan gagasan, orang lain menawarkan rupiah gitu ya, sehingga kejadianlah seperti ini. Baik. Nah, yang menariknya adalah tidak menjamin mereka yang memiliki anggaran besar terpilih di 2019 kemarin. Dan banyak sekali kan akhirnya tumbang karena apa? Pertama, masyarakatnya sudah cerdas. Yang kedua, dia memilih kepada rasional choice, bukan irasional choice. Dalam fase pasca damai, sebuah sebuah kelompok mengatakan pilihlah A, secara mobilisasi semua memilih A. Tapi sekarang tidak bisa lagi, rakyat lebih melihat gitu loh. Melihat sejauh mana kompetensi dari masing-masing kandidat. Akhirnya apa? Semuanya mencoba melakukan transaksional kan? Yang terjadi apa? Banyak yang tumbang dan rakyat sudah cerdas. Ada juga uangnya diambil tapi nggak dipilih. Nah, itu yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dan civil society yang melakukan gerakan bersih tadi, gerakan anti suap, anti money politik dan sebagainya. Oke, Pak Raji ini kan di Komisi 1 ya? Komite 1. Komite 1. Kalau istilah DPD Komite 1. Komite 1. Kita nggak ada komisi karena nggak terima komisi. Jadi DPD komite. Komite 1. Kalau yang komisi berarti terima komisi. Ya, itu nggak tahu, kamar sebelah nggak tahu. Baik. Tadi ada eksekutif, legislatif. Situasi ini rakyat berharap ketika eksekutif, legislatif berselingkuh, rakyat berharap muncul di yudikatif. Tapi faktanya di Aceh yudikatif juga terkesan udah berselingkuh dengan yudikatif, eksekutif, legislatif. Akhirnya penegakan hukum nggak ada. Artinya kan anggaran dari APBN nggak cukup untuk membiayai operasional yudikatif kan? Kita butuh rehabilitasi kantor, pengembangan kantor dan sebagainya. Tapi nggak fair juga. Misalnya begini, DPRA itu berdasarkan Permendagri 90 2019 katanya tidak boleh untuk dayah, tidak boleh untuk pesantren. Tapi di sisi lain DPRA mensahkan pembiayaan masjid untuk instansi-instansi vertikal. Ya, itu yang terjadi sebenarnya gini, anggaran yang dikucurkan ke Aceh 8,3 triliun itu dana otsus. Belum dana dekonsentrasi. Dana dekonsentrasi itu sebenarnya lebih besar daripada dana otsus. Ada instansi vertikal yang dibiayai oleh APBN, ada lembaga-lembaga yang di bawah vertikal, itu sebenarnya sudah ada alokasi. Nah, karena terjadi perselingkuhan tadi, ya kan, akhirnya terjadi kerjasama. Pak Raji mengakui sekarang adanya perselingkuhan eksekutif, legislatif, yudikatif kan? Nah, artinya gini, memang gini, temuan kita mengatakan memang benar ada dana otsus yang dipergunakan untuk untuk kantor-kantor instansi vertikal yudikatif ya. Karena itu sifatnya kebutuhan, sah-sah saja. Tapi yang namanya kepala daerah, dia kan transaksional juga, dia nggak mau diganggu kan? Dia juga punya kepentingan, artinya mengamankan. Ada bargaining. Akhirnya dia memberikan, walaupun sebenarnya secara aturan tidak bertentangan. Tapi di sisi lain, ini nggak fair. Yang harusnya dana ini dinikmati oleh fakir miskin, yang 15% kemiskinan. Tapi yang terjadi adalah antara eksekutif legislatif melakukan konspirasi, ya akhirnya melibatkan yudikatif ya karena mereka punya kebutuhan yang mendesak. Walaupun saya yakin ya, yudikatif ini kan sifatnya itu kan jangka panjang. Ya mungkin kepalanya ganti, tapi kepala yang menggantikan ke depan dia akan mengeksekusi dan menghajar bupati sebelumnya, itu biarkan saja. Karena data itu, mohon maaf, hari ini dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 itu data sudah ada.
di tinggal ambil aja. Bisa jadi tinggal ambil. Tinggal comot. Tinggal eksekusi. Tinggal eksekusi ya. Tinggal eksekusi. Nah, melihat perkembangan sekarang, kemarin itu Gubernur Sulawesi Selatan. Ya. Lalu beberapa bupati di Sumatera juga di OTT oleh KPK. Ya. Terakhir juga 2 menteri. Ya. Aceh setelah Irwan Yusuf ada kemungkinan KPK masuk lagi. Ya, sekarang teman-teman sedang bekerja. Oh gitu ya, sedang bekerja ya. Tunggu saja. Nah, sasarannya jelas ya. Sasarannya jelas. Yang pasti adanya semua berawal dari temuan kita. Itu banyak kontrak yang bermasalah. Temuan kontrak bermasalah itu berdampak kepada indikasi korupsi yang dimana PPATK melihat adanya penyaluran anggaran-anggaran yang mencurigakan. Dari situlah dicek. Nah, hari ini terjadi pemantauan, kita apresiasi teman-teman KPK, harus kita support dan harus kita dukung. Kalau bisa segera mengeksekusi, tapi artinya mereka melihat dari sisi politik juga, jangan sampai terjadi imbas politik yang tidak baik. Apa itu misalnya? Ya artinya ketika terjadi gejolak, satu orang diproses, ya kan, terjadi gejolak dan sebagainya. Buktinya kemarin ketika Irwandi diciduk nggak ada gejolak tuh. Ya artinya mereka sudah cerdas melihat bagaimana situasi di Aceh dan tahu kelemahannya kan. Iya artinya sudah tahu kelemahannya di mana. Kelemahan, dan Jakarta juga sudah paham kayaknya tipu Aceh itu kan udah bisa dijawab sekarang. Ya artinya tipu Aceh sudah dikalahkan oleh tipu Jawa. Atau tanda kutip tipu Jakarta kan gitu. Tipu Jakarta. Ya artinya Jawa dalam bentuk personifikasi. Iya, hasil pemantauan Komite 1 ya. Ini kan hari ini tidak ada yang kasus-kasus korupsi besar selain dari pantauan KPK yang memang sampai ke pengadilan di Banda Aceh. Yang banyak tertangkap hanya kriminal-kriminal ya seperti narkoba. Apa sisi lain yang Pak Raji pantau? Ya ini kan ibarat air beriak tanda tak dalam. Semakin tenang semakin dalam kan. Jadi ketika kondisinya kondusif, memang yang dilihat oleh pengalaman saya lihat memantau di beberapa provinsi itu lebih dilihat dari sisi lain. Sehingga konsentrasi publik juga melihat dari sisi korupsi, narkoba, dari sisi kriminal biasa, pidana umum dan sebagainya. Tapi artinya under the ground siapa yang tahu ketika Sulawesi Selatan dalam keadaan sangat tenang ya, dengan data semua bukti-bukti sudah terkumpul kan, itu kan tinggal diciduk saja sebenarnya. Nah kalau di Aceh ini kan sebenarnya tinggal tekan tombol. Makanya saya hanya mengingatkan pada sahabat-sahabat saya yang duduk di eksekutif, baik di legislatif juga ya, jangan salah, jangan anggap legislatif itu aman-aman saja. Nah laporan dari teman-teman di pusat kan ini legislatif kan sedang dipantau juga nih, baik yang sedang menjabat maupun tidak menjabat. Off the record lah namanya. Legislatif Aceh. Oh iya, jelas. Ya, sahabat sisi lain itu tidak untuk Anda, tapi untuk kami berdua. Gitu. Nah kita doakan mereka itu baik-baik saja. Ya ini kan sama seperti dana beasiswa kan? Ya saya nggak bicara masalah kasuistik ya. Yang saya bicarakan siapa yang makan cabai itulah yang pedes. Itu aja itu terlalu kecil dibandingkan ada beberapa dana lainnya. Nah artinya keterlibatan para pengambil kebijakan di sini itu kan dilihat dari apakah mereka terlibat langsung atau tidak. Nah sekarang kan kita bisa lihat bagaimana rekening-rekening yang dimiliki kan oleh teman-teman selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 yang sumber anggaran kekayaan itu berasal dari APBA atau dari OSUS Aceh. Malah di dalam laporan keuangan. Kalau kita dari APBN. Jadi nggak bersentuhan. Nggak bersentuhan dengan itu. Ya insya Allah sejauh ini belum lah. Nah, ya nauzubillah min dzalik, kita jauh lah dari itu. Apa saran Bung Farul Raji untuk masyarakat Aceh, elit Aceh? Ya artinya saya ingin katakan bahwa amanah itu harga yang mahal. Artinya rakyat sudah memberikan suara yang sangat mahal ya, dalam bentuk nyawa yang dipertaruhkan. Manfaatkan kepercayaan rakyat itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih, membangun Aceh, fokus kepada mereka-mereka yang membutuhkan dan sebagainya. Yang saya khawatirkan adalah ada kepentingan-kepentingan yang hari ini harus diselesaikan. Utang kampanye terikat dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang sebenarnya ini akan menjebak mereka kepada satu tindakan korupsi itu sendiri. Jadi saya pikir banyak cara yang dilakukan. Lebih baik kita itu ya berada di dalam keadaan yang sangat sederhana gitu ya, dengan kebutuhan dan biaya yang kita dapatkan daripada kita memaksakan biaya hidup yang terlalu tinggi dan kebutuhan politik yang terlalu tinggi. Jadi jangan terlalu dipaksakan lah. Ya. Ini kan memang tekanan di Aceh saat ini kan. Betul. Kami ingin mendapat sedikit bocoran. Kira-kira yang Pak Farul Raji katakan pemantauan tadi,
ada nggak memakan korban di 2021 ini? Oh jelas. Ada ya? Ada. Mudah-mudahan ya, ada. Kalau enggak kan track record penegak hukum kan di catatan penegakan hukum kan zero. Tidak ada penindakan dan apa istilahnya itu proses hukum yang dilakukan. Dan mereka juga tidak mau kosong walaupun mereka sudah mendapatkan beberapa data-data atau bukti-bukti yang bisa segera mereka eksekusi. Tapi kan semuanya itu perlu prioritas, mana yang diprioritaskan, apakah ini atau ada kasus-kasus lain dan sebagainya, dan semua itu akan diproses. Saya memberikan kepercayaan buat Kapolda sangat luar biasa, kepada Kajati dan semua Kajari yang ada di kabupaten serta Kapolres. Mereka harus kita apresiasi karena mereka bekerja hari ini on the track. Hanya saja ya berasalkan mereka punya pertemanan, persahabatan dengan bupati, wali kota itu sah-sah saja. Ada bantuan-bantuan yang diberikan oleh bupati, wali kota untuk pembangunan kantor, ya kan? Ya itu ya sah-sah saja, nggak ada masalah. Sejauh itu memang aturan yang dijalankan itu sesuai dengan undang-undang seperti itu. Baik, sebenarnya kita mau gali lebih dalam ya. Apalagi ini kekhususannya belum masuk ini. Ya, apalagi Pak Paruraji. Masih kemiskinan. Apalagi Pak. Nah, artinya saya ingin katakan kemiskinan di Aceh itu memiliki relasi yang kuat dengan korupsi. Kemudian ya praktek pemerintahan yang selama ini tidak tepat sasaran. Artinya dana otsus itu belum memiliki satu platform dan blueprint yang kuat ya terhadap sejauh mana milestone yang bisa diukur, indikator keberhasilan yang bisa diukur seperti itu. Ya, saya kira kalau kekhususan Aceh semua orang sudah paham dengan MOU Helsinki dan UPA. Tapi apakah jalan atau tidak ini tergantung juga pada aktor-aktor politik yang ada di Aceh dan Jakarta hari ini. Sebenarnya kita banyak sekali yang bisa kita gali, apalagi Pak Paruraji agak jarang pulang kemari. Cuma karena waktu kita yang terbatas, mungkin untuk sesi kali ini, pertemuan kali ini kita cukupkan di sini saja. Takut banyak kena serangan jantung. Banyak kena jantung. Nanti kembali lagi banyak hal yang bisa kami gali dari Pak Paruraji. Mudah-mudahan Aceh dikenal dengan kekhususan dari kearifan lokalnya dari MOU Helsinki dan UPA. Tapi Aceh tidak dikenal dengan daerah kekhususan kemiskinan, sebab dari tahun 2000 catatan kemiskinan ini terus ada. Pak Paruraji, terima kasih atas kehadirannya. Sukses buat Bang Saleh dan Media Modis. Nanti jalan kita terus kritis dan terus membantu demokrasi Aceh dan pembangunan masa depan Aceh. Terima kasih Pak Paruraji. Kami juga mohon maaf karena kami sudah sita waktu Pak Paruraji yang seharusnya ada kegiatan lain. Sahabat Sisi Lain, itu tadi perbincangan singkat, tapi kami kira cukup menusuk ke dalam dan saya kira Anda sudah cukup paham soal ini. Tapi saya bisa paham kerinduan Anda terhadap Bung Paruraji untuk lebih menggali lagi, akan kami jawab pada sesi pertemuan berikutnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi.